Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 6A dan 6B yang Bapak banggakan, kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan olahraga jasmani dan kesehatan, atau yang bisa kita panggil, kita bilang PJOK. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang permainan bola kecil. Dalam materi ini terdapat 2 cabang olahraga yang akan kita bahas, dan semuanya itu sudah ada di LKS. Namun di sini ada beberapa anak yang mengumpulkan LKS, jadi akan Bapak terangkan dengan menggunakan PowerPoint ini ya, supaya kalian bisa belajar melalui PowerPoint ini saja. Oke. Yang pertama adalah permainan tenis meja. Permainan tenis meja itu merupakan olahraga permainan yang dilakukan oleh 2 orang atau regu yang saling berlawanan. Regu di sini adalah dalam satu tim berisi 2 orang. Ada ganda laki, ganda perempuan, ganda pria, ganda perempuan, dan ganda campuran. Ganda campuran itu laki-laki dan perempuan jadi satu. Oke. Kemudian tenis meja baru dikenal umum di Indonesia pada tahun 1930. Jadi kemungkinan sebelum tahun 1930 tenis meja sudah dikenal, namun hanya di beberapa daerah. Setelah itu pada tahun 1930 baru dikenal umum di seluruh Indonesia pada tahun tersebut. Untuk induk organisasi tenis meja seluruh Indonesia itu namanya adalah PTMSI. Itu kepanjangannya Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ya. Sekali lagi, induk organisasi tenis meja untuk Indonesia adalah PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Oke. Kemudian variasi dan kombinasi dalam permainan tenis meja itu ada beberapa variasi ya. Ada teknik variasi pukulan itu ada push. Push itu adalah pukulan backspin pasif yang dilakukan untuk menghadapi backspin. Di dalam buku dijelaskan pukulan ini dapat menjaga agar bola tidak melambung terlalu tinggi dari net. Cara teknik ini adalah memukul bola dengan gerakan mendorong, disertai dengan sikap bat yang terbuka. Jadi kalian mukullah dengan dorongan, tidak dengan di asal pukul gitu. Jadi ada dorongannya. Jadi biasanya pundak bantu mendorong, tidak disabet, biasanya tidak disabet gitu. Jadi dengan didorong, tidak disabet, kayak main badminton, bulu tangkis. Terus ada juga drive. Drive adalah pukulan dengan gerakan bat dari bawah ke atas dengan serong dan bat tertutup. Jadi arah bat itu tertutup ya, miring, arah bat itu miring ke bawah, menghadap ke bawah. Terus cara mainnya itu, cara mukulnya itu digesek. Jadi itu digesek dari bawah ke atas, bawah ke atas. Jadi gerakannya itu dari bawah, kalian mulai awal mulanya ke atas, gesek ke atas. Kemudian yang terakhir adalah chop. Chop adalah pukulan backspin yang bersifat bertahan. Gerakan pukulan chop dapat diibaratkan dengan gerakan seperti menebang pohon. Gerakan chop itu terdapat 2 dasar pukulan chop, yaitu forehand dan backhand. Forehand itu bagian depan. Jadi misalnya kalian menggunakan tangan kanan, berarti mukulnya sebelah kanan. Kalau kalian pakai tangan kiri, mukulnya pakai tangan kiri. Sedangkan backhand itu kebalikannya. Jika kalian pakai tangan kanan, mukulnya berarti tangan kiri kalau backhand. Sebaliknya kalau kalian pakai tangan kiri, mukulnya
megangnya pakai tangan kiri, mukulnya pakai tangan mukulnya dengan arah sebelah kanan, itu backhand. Selanjutnya cabang olahraga kedua yaitu permainan rounders. Permainan rounders itu merupakan permainan bola kecil yang dipukul menggunakan pemukul kayu atau aluminium. Dimainkan 2 regu dengan setiap regu terdiri dari 12 pemain dengan 6 pemain cadangan. Olahraga rounders ini diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887 di kota Chicago, Amerika Serikat. Dan permainan rounders dikenalkan oleh bangsa Belanda ke Indonesia sekitar tahun 1950. Dan itu pun dikenal oleh kalangan pelajar. Ya, jadi olahraga rounders itu pertama kali dikenal oleh kalangan pelajar pada tahun 1950. Sekitar tahun 1950-an ya. Dan pertama kali bertandingkan pada PON atau Pekan Olahraga Nasional di DKI Jakarta tahun 1951. Jadi olahraga ini pernah dipertandingkan pada PON. PON itu merupakan ajang olahraga 4 tahunan. Dan di situ yang berlomba setiap provinsi. Jadi nanti DKI, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, seluruh Indonesia pokoknya. Dari 30, kalau untuk sekarang 33 atau 34 provinsi itu bertanding. Itu setiap provinsi harus berlomba sebanyak-banyaknya mengumpulkan medali supaya untuk jadi juara umum. Itu. Dan kegiatan ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Dan untuk induk organisasi rounders di Indonesia adalah Perbasasi. Ya, Perbasasi, bukan Perbasi. Perbasasi, ada tambahannya sasi. Kalau Perbasi itu basket. Ya, Persatuan Basket seluruh Indonesia. Sedangkan kalau Perbasasi itu Persatuan Baseball dan Softball Amatir seluruh Indonesia. Ya, sekali lagi, induk organisasi rounders di Indonesia adalah Perbasasi, Persatuan Baseball dan Softball Amatir seluruh Indonesia. Selanjutnya, teknik dasar bermainan rounders itu ada 3. Ya, ingat teknik dasar bermain rounders itu ada 3: melempar, menangkap, dan memukul. Ya, itu teknik dasarnya. Namun di dalam melempar juga ada cabangnya lagi, ada macam-macamnya lagi. Yang pertama ada melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Begitu pula dengan menangkap, ada melambung, mendatar setinggi dada, dan menyusur tanah. Ya, ingat. Dan yang terakhir adalah memukul. Memukul tidak ada cara lain ya, memukul seperti kalian memukul biasa. Kalau kalian bisa melihat di softball atau baseball yang biasa di TV, kalau pernah melihatnya ya. Atau permain kasti lah, seperti ini, itu mirip-mirip. Oke, selanjutnya istilah dalam rounders. Di dalam rounders itu ada beberapa istilah ya. Di sini kita bisa lihat kalau tidak salah total ada 11 istilah. Yang pertama adalah ball atau lambungan bola salah. Yang kedua strike, pukulan bola benar. Free walk, jalan bebas jika terjadi pelambung atau pelempar melakukan kesalahan 5 kali dan tidak dipukul oleh pemukul. Jadi maksudnya di sini biasanya pelempar itu melakukan kesalahan jika bola memantul, jadi tidak tepat ke arah pemukul yang akan memukul. Jadi pemukul megang stick atau memegang alat pukul itu, lah si pelempar itu tidak pas di alat pukulnya. Dia bisa miring ke samping, bisa miring ke kanan atau ke kiri, memantul terlalu tinggi atau mengarah ke badan. Itu termasuk pelanggaran atau kesalahan ya. Dan itu diberi kesempatan 5 kali. Jika dia melakukan kesalahan selama 5 kali, sebanyak 5 kali, maka si pemukul boleh jalan bebas atau berjalan menuju ke base atau tempat injak ya. Kemudian ada pitcher itu yang itu pelempar, pelambung itu. Catcher itu yang di belakang si pemukul.
dia biasanya jongkok. Catcher itu di belakang untuk memegang bola kalau tidak salah ya. Catcher itu di belakang memukul. Kemudian ada hang atau base. Hang atau base itu tempat hinggap. Jadi bentuknya itu kan lapangannya berbentuk segi 5 beraturan. Nah, bentuk segi 5 berarti di setiap sisinya itu ada 5 base, ya kan? Di situ ada 5 base. Nah, jika si pemukul itu berhasil memukul bola itu, dia lari ke base yang pertama, ya kan? Larinya biasanya ke kanan. Jadi dari home base tengah-tengah, dari tempat dia mukul, terus ketika dia berhasil, dia jalan ke base pertama sebelah kanan, terus base kedua di depannya, base ketiga belok kiri, base keempat ke belakang, terakhir base kelima balik ke tempat dia awal mukul ya. Kemudian ada lagi out itu bola yang dipukul jauh di luar garis batas pelari. Biasanya posisi out itu miring kanan atau miring kiri, sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kalau kalian mukul bolanya keluar ke kanan atau keluar ke kiri jauh dari garis, itu dibatalkan ya. Berarti saya kurang tahu apakah diulangi atau bagaimana. Jadi biasanya ganti, bukan diulangi tapi diganti, suruh diganti pemukul yang lain. Terus ada home base. Home base itu tempat memukul bola, base tempat memukul bola. Jadi waktu kalian memukul itu di bawahnya itu ada kayak tempat menginjak itulah, itu kamu namanya home base. Nah, terus yang selanjutnya ada mengetik. Mengetik itu mematikan lawan dengan cara menyentuh bola. Mematikan atau mengalahkan ya. Mengalahkan lawan dengan menyentuh bola. Ada lagi membakar. Itu membakar itu mematikan lawan dengan memegang bola sebelum pemain sampai base. Jadi ketika misalkan pemukul berhasil memukul bola, kemudian ketika bola terlempar, ada yang berhasil nangkap, ya kan? Tapi posisinya penangkap itu tidak dekat dengan base. Tidak dekat dengan base waktu si pelempar berlari. Jadi si penangkap itu mengumpan pada temannya dekat dengan base. Misalkan si A dapat bola, tapi si B itu dekat dengan si home base, dekat dengan base. Nah, si A harus melempar ke si B. Ya, si A harus melempar ke si B supaya pemain lawan itu mati, gagal dapat poin. Bukan poin ya. Gagal untuk masuk ke base selanjutnya. Misalkan dia di base 1, dia mau ke base 2, supaya gagal ya si A terus melempar ke B supaya B dapat bola, langsung si pemain yang tipe pemukul itu mati, gagal dia. Yang terakhir ada home run. Home run itu adalah pemukul dengan pukulannya sendiri dapat kembali ke ruang bebas secara langsung. Setahu saya kalau home run istilah gampangnya itu, jadi kalian bolanya kalian pukul dengan sangat kencang sampai melewati garis, bukan garis, jadi misalkan arenanya luas, lapangannya tuh 50 meter lah, kalian bisa lewati 50 meter itu, namun tidak melewati garis samping kanan kiri. Boleh tetap lurus tinggi tapi menjauh, bukan tinggi tapi nyamping kanan atau nyamping kiri, tapi lurus jauh, masih di dalam arena permainan. Tapi kalian karena kekuatannya tinggi, kalian kuat, bolanya menjadi jauh sekali, itu namanya home run yang saya tahu. Kemudian peraturan dan ketentuan rounders. Di sini setiap regu terdiri dari 12 pemain dengan 6 cadangan. Kemudian sebelum bermain diadakan undian, biasanya undian dengan koin. Dan yang menang berhak memilih menjadi pemukul atau yang jaga.
Memukul diberi kesempatan 3 kali memukul. Apabila pukulan pertama atau kedua berhasil, maka pemukul berlari menuju base atau papan injak, ya. Jadi ketika misalkan A berhasil memukul, dia langsung lari ke base, ya. Jangan kelamaan, jangan nungguin. Tongkat taruh langsung lari, tongkatnya jangan dibawa, tongkatnya ditaruh di home base, lari. Intinya tongkat itu nggak boleh keluar dari home base, jadi langsung lari ke base sampai bola benar-benar berhenti, bola benar-benar udah kembali ke si pelempar atau pitcher. Kemudian urutan memukul sesuai dengan nomor yang telah ditentukan, jadi nggak boleh kita mendahului, atau bahasa kita itu nyelak, memotong barisan, itu nggak boleh. Sini juga ada ketentuan, pemukul yang antri belakangnya tidak boleh mendahului pemukul di depannya, ya. Jadi harus berurutan, ya, harus antri. Kemudian setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang saja, ya. Jadi misalkan A sudah di base 1, B mau memukul. Nah, ketika B berhasil memukul, si A harus lari ke base kedua. Nah, si B bisa ke base pertama, base ke-1. Jadi tidak boleh ada penumpukan di dalam satu base, ya. Tidak boleh ada penumpukan di dalam satu base. Kemudian terakhir, setiap pemain regu pemukul berpindah base, regu jaga boleh mematikan atau mengalahkan lawan dengan cara mengetik atau membakar. Tadi sudah saya jelaskan, ya, mengetik itu bagaimana caranya, maksudnya mengetik itu apa, atau membakar itu apa, ya. Jadi misalnya ketika kalian dari tim jaga pemukul, ketika mau lari kalian mengetik, kalian berhasil mengetik lawan, mematikan lawan dengan cara mengetik atau membakar, berarti nanti tukeran. Ketika kalian berhasil mengetik atau membakar lawan, kalian bisa tukeran menjadi tim pemukul, jadi regu pemukul. Yang awalnya kalian jadi jaga menjadi pemukul, yang pemukul jadi jaga, seperti itu. Oke, Bapak rasa cukup. Dan untuk tugas nanti akan Bapak bagikan dan kalian kerjakan melalui Google Form, ya. Kalian tidak perlu mengerjakan di buku tulis dan tidak perlu mengumpulkannya ketika kita masuk pada tanggal 29 Maret, ya. Jadi kalian akan kerjakan di Google Form, ya. Kalian nanti akan saya bagikan linknya atau webnya, kalian klik, kalian kerjakan, di situ langsung keluar nilainya, ya. Keluar nilainya dan akan langsung masuk ke data Bapak. Nah, biasanya juga kadang kan ini soal bisa dikerjakan lebih dari sekali. Nah, Bapak minta jangan dikerjakan lebih dari sekali, ya. Jadi misalkan ada yang ngerjakan sekali nilainya, yang pertama ngerjain nilainya 60, dia ngulangin lagi, ngerjain lagi baru dapat nilai 70, ngulangin lagi 80, ya. Ngerjain lagi 90 sampai 100, misalkan pengen sampai 100. Itu yang Bapak ambil yang pertama, bukan yang terakhir, ya. Bukan yang terakhir, jadi yang pertama yang Bapak ambil. Jadi walaupun kamu ngerjain sebanyak-banyaknya, tetap yang Bapak ambil yang pertama, bukan yang terakhir. Jadi Bapak harap kalian teliti baca soalnya. Kalian boleh membuka buku, boleh melihat materi yang Bapak nanti kan PowerPoint ini atau presentasi ini akan Bapak bagikan di grup. Kalian boleh membukanya, kalian boleh juga membuka internet, boleh juga bertanya kepada orang tua jika orang tua kalian paham. Orang tua juga boleh membantu, ya. Dan batas maksimal mengerjakannya pada tanggal 28 Maret 2020, ya. Jadi batas maksimal mengerjakan pada tanggal 28 Maret 2020. Yang Bapak harap kalian bisa mengerti yang Bapak terangkan, Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.